Tim gabungan hingga Kamis 23 Juli 2026 malam belum berhasil mengungkap penyebab pasti ledakan maut yang menghancurkan sebuah rumah mewah 3 lantai di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan. Memasuki hari kelima pasca kejadian pada Senin 20 Juli 2026 lalu, proses investigasi masih menghadapi sejumlah kendala teknis sehingga sumber awal ledakan belum dapat dipastikan secara ilmiah. Ledakan yang merenggut 3 korban jiwa di rumah nomor 3B itu masih menyisakan tanda tanya penyebab insiden. Meski telah melibatkan personil Polda Sumatera Utara, Laboratorium Forensik, dan PT Perusahaan Gas Negara. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Ferry Walintukan mengatakan tim gabungan bersama PGN telah melakukan pelacakan terhadap dugaan titik awal kebocoran gas. Namun hingga saat ini pemeriksaan belum membuahkan hasil sehingga penyelidikan akan kembali dilanjutkan pada Jumat 24 Juli 2026. Hari Kamis 23 Juli 2026, kami dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara bersama forensik dari Polda Sumatera Utara maupun Brimob, dan kami berkoordinasi, kolaborasi dengan PGN. Dalam hal ini kita sedang mencari tahu untuk mengetahui titik daripada kebocoran gas metan. Hasil pengecekannya seperti apa Pak untuk kebocorannya itu? Saat ini kita masih melaksanakannya dan akan dilanjutkan besok hari. Soal data ini sudah ditemukan atau tidak? Ya, saat ini masih dalam pencarian ya. Tadi kita menggunakan alat yang dipergunakan oleh PGN itu untuk bisa mengetahui titik-titik mana yang kira-kira bisa menjadi titik bocornya gas metan. Untuk olah TKP apakah akan sampai hari ini saja atau berlanjut ke besok hari Pak? Ya, kita sampai besok kita akan laksanakan kembali. Pak, kira-kira apa kendalanya Pak sehingga ini udah hari keempat belum bisa mendeteksi peristiwa sebelumnya Pak? Ya, mungkin nanti akan dijelaskan oleh dari forensik ya. Kasubdit Fiskom Bidang Lapfor Polda Sumatera Utara AKBP Roy Teno Siburian menjelaskan proses investigasi terkendala karena jalur pipa gas berada di dalam struktur dinding bangunan. Kondisi tersebut membuat pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara langsung. Menurut Roy, untuk memastikan ada atau tidaknya kebocoran, tim harus membongkar bagian dinding dan mengeluarkan pipa instalasi agar dapat dilakukan pengujian forensik secara menyeluruh. Sebenarnya kalau dikatakan kendala tentang apa penyebab ledakan ini kan tidak lagi ya. Dari kemarin kan kita sudah sampaikan, sudah bersama juga dengan pihak PGN bahwa ini terjadi kebakaran gas yang bocor dan memenuhi ruangan di dalam rumah. Nah, istilah detonasi ini sebenarnya untuk menggambarkan kecepatan bakar. Jadi kalau seketika kebakaran itu terjadi, maka itu dikatakan terdetonasi. Jadi sama itu dengan kebakaran. Nah, itu penyebabnya. Hari ini sebenarnya kita mau tahu kebocoran ini kan harus kita jawab di mana. Pipa yang ada di sana sangat panjang dan semua ini tertanam di dalam tembok. Jadi kalau dikatakan apa kendalanya, ya kendalanya di sana. Kita mau urut pipanya, tentu harus membobol semua tembok-tembok yang ada di sana untuk mengeluarkan pipa itu, untuk menguji nanti per segmennya. Jadi itu kendalanya, dan apa yang kita lakukan hari ini bersama pihak PGN, kita melakukan leak test dulu ya. Maksudnya uji kebocoran pipa-pipa itu. Nah, tetapi ini belum menjawab titik di mana bocornya. Nah, inilah yang akan kita lakukan dan masih progres. Sampai besok kita masih melakukan itu. Kita akan panggil nanti orang konstruksi untuk bisa membobol apa itu, mengeluarkan pipa-pipa yang ada di dalam tembok. Lalu nanti kita lakukan pengujian bersama dengan ya PGN. Nah, sebenarnya untuk leak test ini kami seperti mengikut karena leadernya sekarang pihak PGN yang lebih berpengalaman dengan menguji itu. Nah, kami nanti hanya mendampingi untuk melihat di sana bersama-sama, melihat di mana kira-kira titik bocornya. Sementara itu, General Manager Sales dan Operation Regional 1 PGN, Andi Sangga Prasetya, membantah lambatnya pengungkapan penyebab ledakan akibat keterbatasan teknologi dalam investigasi.
Namun demikian, Andi saat dicecar orbitdigitaldaily.com mengaku belum mengetahui secara rinci spesifikasi maupun ukuran pipa distribusi gas yang terpasang menuju rumah pelanggan. Pernyataan Andi Sangga Prasetya menjadi perhatian publik karena setiap pemasangan jaringan gas rumah tangga pada prinsipnya melalui proses survei teknis sebelum instalasi dioperasikan. Karena teknologinya kurang canggih Pak, sehingga persisnya sulit dideteksi. Ya, silakan. Pihak PGN Pak, Apa tadi? kecanggihan teknologinya masih ketinggalan dibanding perkembangan zaman Pak. Ya, sebenarnya teknologi gas di mana-mana sama. Kita juga menggunakan teknologi yang terupdate seperti itu. Pak itu tadi kan leak test tadi seperti apa Pak? Oh ya, prinsipnya kita melakukan reka ulang sebagaimana dilakukan pengaliran gas gitu ya. Karena tapi kan ini alasan keselamatan kita masih menutup aliran untuk di perumahan koloninya ini. Jadi kita datangkan CNG gitu ya, CNG dalam bentuk tabung supaya kita bisa langsung melakukan injeksi ke rumah gitu ya. Jadi karena untuk tadi sesuai arahan dari kepolisian kita ingin mencari titik kebocorannya. Jadi kita mensimulasi prosesnya sebagaimana kalau ini gas itu sedang mengalir gitu, seperti itu. Kira-kira berapa inci Pak jaringan kabel apanya Pak? Distribusi Pak? 3 itu Instalasinya. instalasinya. Nah, itu yang kami masih akan ini. cek ya Pak. Tapi kan sebelum dia pelanggan kan ada permohonan, seperti biasanya orang bermohon jadi pelanggan kan gitu Pak. Ya. Ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Masa data dari PGN nggak ada Pak? Oh, ini nanti ya. Itu nanti kami cek dulu ya dengan data-data yang ada. Pak itu kan untuk instalasi pipa gas di sini kan dibangunnya itu kemarin kalau dari keterangan Bapak itu kan di tahun 2003 ya Pak. Iya. Kalau secara keamanannya sebenarnya dari tahun 2003 ke tahun sekarang ini itu sebenarnya masih layak kah pipanya atau seperti apa sebenarnya Pak? Ya, sebenarnya untuk instalasi gas itu sepanjang pemeliharaan gitu ya, dan pengoperasiannya sudah sesuai dengan standar keselamatan itu tentunya masih layak ya. Tapi kalau misalnya pelanggan gitu ya ingin berkonsultasi kepada kami, tentunya kami sangat mendukung gitu ya upaya-upaya kalau misalnya dilakukan pengecekan dan sebagainya, tentu kami akan datang untuk membantu tersebut. Ada nggak Pak data sementara Pak jumlah konsumsi PGN di sini Pak? Sebelumnya itu ada pernah nggak kebocoran di rumah? Kalau bocoran itu pasti ada laporan gitu ya, Pak, rumah kami ada bau-bau kayak bau-bau gas gitu ya, terus nelpon ke call center kami, terus tim teknis kami, tim TBG datang ke rumah, oh ya kita akan bantu identifikasi, oh ya ini ada bocor, terus kita bantu untuk tangani seperti itu. Sebenarnya prinsipnya apa ya? Oh, pemeliharaan sarobrodik itu kita lakukan secara berkala ya. Tuh datanya kan Di masa sekarang itu udah sekitar 23 tahun berarti usia pipanya itu sebenarnya masih layak berarti Pak, atau berapa lama biasanya untuk penggantian pipa itu Pak? untuk standar pipanya saya perlu mengecek lagi karena pipa yang digunakan pipa dan sebagainya itu berbeda-beda. Kira-kira konsumsi gas di sini Pak setiap bulan ada nggak data sementara? Terima kasih ya. Pak, apakah ada lagi yang akan diperlukan? Nanti kita tinggal lihat hasil daripada penyidikan dari Polres kita, dan nanti akan disampaikan ke rekan-rekan media. Pantauan orbit di lokasi kejadian terkait adanya perbedaan informasi menunjukkan bahwa investigasi masih memerlukan pembuktian uji forensik terhadap jaringan pipa maupun komponen instalasi lainnya. Hasil pemeriksaan laboratorium diharapkan menjadi dasar untuk memastikan penyebab ledakan sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.